Sehingga pengusaha itu akan lari mereka. Yang harus dilakukan pemerintah adalah ketika melihat hal itu, kita harus lihat juga apakah ini dibangun menjadi kawasan industri khusus. Kawasan industri khusus kan memerlukan kepres dia. Kejar dong. Apakah dibangun itu menjadi kawasan industri berikat? Kejar dong. Nah, yang pantas itu untuk dijadikan permukiman perkotaan itu adalah tambang mungkin. Suksesi kepemimpinan eksekutif di Kampar masih tergolong cukup lama, namun geliat politik akan suksesi tersebut sudah mulai menghangat. Salah seorang di antara tokoh yang telah melakukan upaya pendekatan kepada publik adalah Rusdi Nur, SHMH. Sosok lawyer dan pengusaha properti ini membulatkan tekad dan keinginannya mendapatkan simpati rakyat Kampar untuk suksesi Bupati Kampar yang akan datang. Bagi jebolan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk program studi S1 dan jebolan Universitas Islam Riau untuk studi pascasarjana ini, helatan Pilkada Kampar adalah momentum penting bagi daerah, terutama rakyat Kampar dalam menentukan sosok sang pemimpin. Berikut wawancara khusus Sanggam Group bersama pria kelahiran Desa Baru 20 April 1980 dan bersemboyan hidup sekali melangkah berpantang surut ke belakang. Simak videonya. Assalamualaikum Bang Rusdi Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Baru kali ini Sanggam bisa berkesempatan ketemu langsung dengan seorang calon pemimpin ya, yang kita masih bertanya-tanya kenapa suara Rusdi Nur agak kencang juga anginnya memboyang pohon-pohon di Kampar gitu ya, perdibalas seperti itu. Mungkin Bang Rusdi bisa jelaskan sedikit bagaimana Bang Rusdi memandang Kampar hari ini, Kampar yang lalu dan Kampar yang akan datang sekarang. Jadi begini, kalau dikatakan kencang untuk menggoyang pohon, semua itu tentunya dengan persiapan yang matang. Kemudian sejak awal Kampar ini memang saya rasa ketimpangannya sangat besar sekali. Kenapa demikian? Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ada bupati yang OTT KPK, kemudian ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati, kemudian sampai hari ini pun seorang bupati yang dulu tidak memiliki wakil, bahkan peluang besar untuk menunjuk wakil itu adalah peluang yang sangat diimpikan oleh masyarakat Kampar. Ini yang saya rasa mungkin ketimpangan. Ini yang harus diuruskan kembali. Dari sejarah Kampar yang telah lalu adalah pengalaman buruk. Ketidaksinkronan antara partai politik untuk memilih seorang wakil bupati kemarin itu sangat kita sayangkan sekali ya. Itu sepertinya seperti mencari jarum dalam jerami. Nah, begitu sulitnya. Kalaulah mereka partai politik itu kompak dan tidak haus kekuasaan, mungkin bisa saja menunjuk seseorang yang bukan dari partai politik, bahkan dari luar. Nah, Kampar ini kan membutuhkan seorang pemimpin yang kita pilih itu kan bupati dan wakil bupati. Ketika bupati itu tidak lagi bisa menjabat karena ada halangan misalnya meninggal dunia atau mengundurkan diri, ini wakil naik. Kemudian dari jarak segitu itu harus ditunjuk juga seorang wakil bupati kan, untuk menjalankan roda pemerintahan. Normatif itu seperti itu Bang ya? Ya, normatif seperti itu. Begitulah bentuknya. Karena politik ini kan harus dibarengi dengan melihat kepada masyarakatnya, apakah kita mampu mengayomi atau tidak. Nah itu dia. Kenapa saya begitu kencang untuk maju?
ibaratnya untuk membina kampung. Jadi istilahnya balik kampung. Iya. Setelah sekian lama saya di negeri orang, bahkan saya banyak berbuat di negeri orang. Kemudian di negeri sendiri saya tidak pulang, ini adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin. Iya. Jadi kenapa saya ambil inisiatif itu? Ya karena memang udah balik kampung, dan saya rasa dengan umur saya yang sudah cukup untuk memimpin ini, sudah saya anggap matang lah dari segi kemampuan maupun segi finansial. Jadi kenapa tidak? Ya, Bang Rusdi, tadi kemampuan dan finansial ini kan dua hal pokok yang Bang Rusdi Nur sampaikan di pada kesempatan ini. Di samping itu kan butuh kebersamaan kita untuk meyakinkan bahwa masa Kampar ini harus terkemas dengan baik melalui pilkada yang akan datang, apakah 2022 atau 2024. Bagaimana mengemas persiapan untuk ke sana? Yang jelas begini, Kampar ini mau 2022 atau 2024 itu kan nanti pada keputusan KPU nanti ya. Iya. Mungkin di bulan April. Kendati demikian, untuk membina Kampar yang begitu luas ini kan tidak cukup dengan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu kita nanti mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, misalnya ya, seperti saya mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah ketika udah ada penetapan dilakukan pada saat 2022 misalnya. Waktu yang saya perlukan untuk turun ke Pancakan itu kan singkat sekali. Apakah saya diberikan waktu 1 bulan, 2 bulan setelah penetapan KPU misalnya 2022, nanti penetapan seorang calon, pendaftaran calon itu di bulan 8 atau bulan 9. Saya anggap ini tidak konsekuen. Tidak konsekuen ya? Tidak konsekuen. Dengan waktu yang sedikit tadi ya? Tidak konsekuen. Iya. Artinya kepala daerah itu harus mampu melihat seluruh masyarakatnya. Mengenal ya? Mengenal. 250 desa lebih. Saya jamin selama dari sekarang kalau saya turun sampai 250 desa ini, saya tidak akan terkejar. Saya mohon maaf sekali ya kepada desa-desa yang mungkin nanti tidak akan saya sentuh. Tetapi kalau misalnya hanya kecamatan saja, ada 21 kecamatan yang ada di Kampar, ini bisa kita kejar dalam waktu 1 bulan, tetapi tidak efektif juga. Udah berapa desa yang Bang kunjungi, Bang? Sampai hari ini sudah 37 desa. 37 desa. 37 desa. Apa aja persoalan yang Bang tangkap di desa itu? Semua persoalan. Tidak meratanya pembangunan misalnya. Ada kecemburuan sosial misalnya. Kecemburuan sosial. Saya lihat saja desa-desa yang saya kunjungi kemarin itu di desa Kampar Kiri ya. Ini ada sekitar 70 desa ya. Dari 3 kecamatan. Ada 70 desa. Ini memang tidak tersentuh sama sekali oleh Kampar. Pembangunan sama sekali tidak tersentuh. Siak Hulu itu ada 13 desa. Kenapa mereka sebagai penyangga kota tidak seperti kota, ini seperti kampung. Penyangga kota tidak seperti kota. Kemudian keluar lagi dari masyarakat Tapung yang saya kunjungi kemarin di Kota Garo. Jalannya yang mereka keluhkan, walaupun itu jalan negara ya, tetapi kan adalah setidak-tidaknya seorang kepala daerah itu memperjuangkan kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintahan provinsi. Nah itu dia, ini yang tidak kita lihat. Kemudian yang sangat krusial sekali batas wilayah, batas wilayah Tampang, batas wilayah Siak Hulu dengan kota. Ada suatu desa di desa Tarebangun, kemudian desa Teluk Kenidai. Ini langsung berbatas dengan kota ya. Sebagian besar masyarakat kotanya tinggal di daerah Kampar. Mestinya harus didata, KTP-nya harus dipindahkan misalnya. Ini nanti rancu pada saat pemilihan. Itu pun juga tidak menjadi perhatian. Ketika kita membangun itu tempat, kemudian orang kota yang menikmati dengan KTP kotanya, ini kan beda sekali. Nah, ini beda sekali. Jadi hal-hal kecil begitu yang tidak dilihat oleh pemerintah kabupaten misalnya kan. Bang Rusdi, ini kan mau Kampar dari semua lini dan semua aspek sebenarnya Bang. Tidak bisa kita hanya bicara soal sosial, ekonomi, politik, hukum saja Bang ya. Nah, mungkin Bang Rusdi sudah punya kemasan visi misi atau bocoran lah sedikit barangkali ya. Visi misi tentunya dari saya tidak berbicara mengenai satu kecamatan atau satu kecamatan. Nah, visi misi ini lagi sedang saya godok dengan ahli-ahli
tentunya dengan banyak bertanya, tidak saya sendiri, tidak kemauan saya sendiri. Ada satu daerah yang kadang-kadang dia memerlukan di RT RW-nya itu adalah wilayah industri. Misalnya Siaulu, kampung saya misalnya. Kampung saya itu di RT RW-nya adalah pemukiman perkotaan. Tetapi sekarang faktanya itu adalah daerah industri. Nah, daerah industri ini bagaimana kita mengubah RT RW? Kenapa kita harus memaksakan pemukiman perkotaan sementara di sana sudah ada industri? Di Siaulu itu ada 21 atau 22 industri yang sudah diberikan izin. Sementara di RT RW-nya pemukiman perkotaan, kasihan pengusahanya. Mereka pada saat melanjutkan IMB atau melanjutkan perizinan mereka mandek, sehingga pengusaha itu akan lari mereka. Yang harus dilakukan pemerintah adalah ketika melihat hal itu, kita harus lihat juga apakah ini dibangun menjadi kawasan industri khusus. Kawasan industri khusus kan memerlukan kepres dia. Kejar dong. Apakah dibangun itu menjadi kawasan industri berikat? Kejar dong. Nah, yang pantas itu untuk dijadikan pemukiman perkotaan itu adalah tambang mungkin. Nah, ini dia. Mungkin Siaulu akan kita jadikan nantinya sebagai pemukiman dan perkotaan juga mungkin karena memang sudah batas kota kan. Bisa juga untuk pencernaan kota. Tetapi industrinya lebih besar, perkebunan lebih besar. RT-nya berubah menjadi demikian. Kalau tidak bisa berubah, kita urus menjadi industri khusus misalnya. Nah, tambang, pemukiman perkotaan ini langsung dengan jantung kota Pekanbaru. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pemukiman perkotaan. Kemudian Tapung misalnya. Tapung ini kan wilayah perkebunan nih. Kemudian perkebunan berbatas dengan kecamatan lain langsung, kabupaten lain langsung kan. Nah, bersentuhan mungkin bisa industri, bisa perkebunan. 13 Kota Kampar, apa yang mesti harus di sana? Pariwisata harus kita galakkan. Kendala adalah ketika kita mau menggalakkan pariwisata, apakah lahan dan kawasan itu menjadikan lahan APL atau menjadi kawasan hutan ya? Bebaskan. Nah, ini urusan pemerintah, bebaskan. Kemudian Kampar Kiri ini kan juga ada perkebunan. PAD-nya di sana juga besar itu. Contoh dulu kan ada pemekaran Kabupaten Kampar Kiri Hulu kan. Nah, saya di sana dulu Pak, kita itu untuk menggodok. Nah, ini potensi sekali untuk dikembangkan wilayahnya, bukan untuk dimekarkan pada saat ini. Kembangkan dulu baru mekarkan nanti. Kalau mau dimekarkan. Kenapa kok beda pandangan Bang? Orang kan buru-buru mekar sekarang. Belum bisa, harus ada suatu kajian khusus ya. Mekar itu boleh mekar, siapapun boleh mekar. Contoh lah Tapung minta mekar 3 kecamatan. Apakah pantas 3 kecamatan untuk mekar? Jadi sebuah kabupaten ya? Harus, kalau untuk menjadi kabupaten kan minimal 5 kecamatan. Tambah dong 2 kecamatan, tambah ketiga. Tapi lihat dulu PAD-nya, apakah dia mampu berdiri sendiri nanti pada saat dimekarkan. Kita takutnya dia nyusul lagi ke desa induk, mampus juga Kampar kan. Kampar Kiri Siaulu juga begitu, pantas dia untuk dijadikan satu kabupaten misalnya. Nah, kemudian PAD-nya lihat dong, lakukan kajian terus mendalam. Ketika nanti kita mekarkan kemudian mereka mati suri, Kampar juga harus tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perlukan. Jangan kita bilang ini harus mekar, tapi ketika kita tidak melihat dan kajian secara khusus lagi, kita artinya tinjauan kita harus rasional Bang ya? Rasional. Oke Bang, saya ingin tanya ini kepian seorang Gus Gubernur ini, kok nggak salah Bang, seorang lawyer. Iya, saya lawyer ya. Ini kan dibutuhkan sekali oleh Kampar sebenarnya, apalagi kalau Bang Rusdin sudah berkomitmen untuk membangun Kampar dengan mencalonkan nanti ya, dan insya Allah diridhoi oleh Allah Bang ya. Iya, amin. Oke, ada persoalan dasar. Ini perkebunan di Kampar ini luar biasa luasnya. Bahkan izin perusahaan itu misalnya hanya 5.000 hektar, tetapi mereka sudah menggasak lahan kita sebanyak 20.000 hektar misalnya. Nah, ini kan sebuah terobos yang bagus ketika pemimpin mengatakan Anda harus kembalikan tanah rakyat kami. Mungkin bagaimana memandang soal itu Bang? Kalau berdasarkan pandangan hukum ya, yang melebihi yang diberi dari kawasan yang diberikan, misalnya kawasan perkebunan diberikan 5.000, kelebihan itu bukan milik mereka. Jadi itu milik masyarakat, itu milik negara. Nah, banyak sekarang bahwasanya mereka membalikkan, artinya bekerja sama. Mungkin ada masyarakat tempatan yang diajak mereka untuk membuat kelompok tani, misalnya membuat
pola kemitraan KKPA misalnya. Bahkan yang mereka tanam itu adalah kawasan hutan. Iya. Kembalikan dong ke kepala negara. Kembalikan ya? Kembalikan loh. Harus ya? Harus kembalikan kepada negara. Kelebihan dari HGU mereknya mereka miliki harus kembalikan. Hal ini telah saya lakukan awal. Saya ketika itu bekerja sama dengan menjadi kuasa hukum Majelis Rakyat Riau untuk mengembalikan hutan seperti semula. MMR ya? MMR. Saya pernah menggugat pada saat utama ke pengadilan. Saya juga pernah membuat beberapa draft untuk mengembalikan hutan kepada fungsinya kembali. Nah, ketika ini harus memerlukan suatu kajian khusus juga, kan sudah ada tim yang di provinsi sekarang, ada tim 9 namanya, tim apa namanya itu, yang ditenggarai oleh Dinas Perkebunan kan, dan Lingkungan Hidup kan. Nah, mereka tegas. Saya minta akan tambah ketegasan lagi. Ketika mereka diberikan izin hanya 5.000, kelebihan yang mereka kerjakan, mereka harus kembalikan kepada negara. Nah, kalau tidak dikembalikan kepada negara, tentu ada lagi wacana lain. Mereka bisa konversi. Konversi ya? Ya, mereka bisa konversi, tapi harus berdasarkan hukum dia pengembaliannya. Iya. Nah, kalau mereka tidak bisa urus, mungkin kita bisa bantu urus. Iya. Nah, tetapi kan kesejahteraan masyarakat tempatan mereka juga harus perhatikan. Baik. Nah, banyak sekarang perusahaan yang membuka lahan di tempat-tempatan mereka tidak keluarkan CSR. Sehingga masyarakat tempatan juga tidak mendapatkan apa-apa. Tidak menikmati apa-apa. Nah, program CSR ini harus tepat sasaran, kemudian harus transparan, pengelolaan juga harus dikelola oleh suatu lembaga yang legitimate, bisa dilakukan oleh pemerintah juga harus transparan. Nah, itu dia, karena itu bukan uang rakyatnya. Nah, itu. Terkait dengan masih perusahaan ini, Bang. Ya. Ini kan agak rame tanggung nih soal perizinan yang sudah habis ataupun izin HGU-nya sudah habis. Ya. Nah, sudah dalam pantauan Bang Rusdin udah itu berapa kali? HGU yang sudah habis kan bisa diperpanjang nih. Iya. Nah, bisa diperpanjang. Ini kan kewenangan daripada pemerintah. Perpanjangannya juga harus dengan kajian. Kajian ya. Kajian. Dipantaskan untuk diperpanjang. Sesuai nggak dengan peruntukannya? Sesuai dengan lahan yang mereka miliki. Iya. Kalau tidak sesuai, jangan kasih perpanjangan. Ini akan kita bentuk lagi tim khusus sendiri nanti untuk mengkaji hal itu. Oleh harus di urus center. Nah, sekarang ini apa yang kita lakukan adalah saya membentuk suatu wadah. Wadah ini pertama harus center. Rusunil Center ini awalnya adalah tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dalam memberikan pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini kita berikan kepada masyarakat miskin tentu gratis, karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Kita sudah siapkan lawyer-lawyernya di dalam ini. Apa-apa saja yang kita berikan, bukan terhadap orang yang miskin saja, tetapi ada satu masalah yang memerlukan yang mencuat dia, menjadi konsumsi publik dia. Kemudian masalah ini persoalan hukum ya, menjadi konsumsi publik dia. Kemudian supaya tidak berkelanjutan, supaya tidak menjadi kesenjangan, supaya tidak menimbulkan ada rasa keadilan misalnya. Ini yang harus kita turun. Kemudian ada juga perkara-perkara yang melanggar hak asasi manusia misalnya. Pokoknya untuk kepentingan umum, yang berbau kepentingan umum. Ini juga harus yang kita bantu. Nah, selama ini kita juga tidak menghilangkan peran-peran rekan-rekan advokat ya dalam hal ini. Cuman kriterianya itu peran-peran advokat dia kan bagaimana caranya menyelesaikan perkara dengan selesai dengan baik. Kemudian Rusunil Center akan membantu. Intinya kalau sudah berperkara dengan pengadilan, kalau tidak punya biaya, kita akan fasilitasi dengan pos vakum yang ada di setiap pengadilan misalnya. Hanya fasilitator ya, kita bantu fasilitatornya. Tetapi bagi masyarakat miskin kita bantu total. Full ya. Berapa orang lawyer kita siapkan? Saya seorang pengacara, di kantor saya itu ada 7 orang lawyer. Kemudian saat ini saya sudah bekerja sama dengan organisasi advokat yang lain. Ada itu Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Kita juga sudah buat MOU dengan mereka. Kemudian nanti yang ke depannya mungkin dengan Brigade 08 ya. Mereka punya lembaga bantuan hukum juga. Kemudian mungkin tidak untuk kemungkinan dengan Pradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia, kita juga akan bekerja sama. Sumbangsi pemikiran yang kita minta dari mereka. Kemudian menyangkut tentang proses penyelesaian perkaranya mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Baik, lebih detail ya. Iya.
Oke, Mbak Rosdi, sebenarnya untuk bicara Kampar tidak bisa dengan 1 jam atau 2 jam Oh saja. iya, betul. Nah, tapi kita manfaatkan waktu sedikit ini untuk membangun kebersamaan, Betul. untuk mengenal seorang Rusnur. Ya. Barangkali memang Hedi Domo dan kawan-kawan sudah persiapkan juga sedemikian Ya, rupa. betul. Tapi alhamdulillah, insya Allah ini bermanfaat bagi kita dan Ya. masyarakat umum Kampar ya Amin. dalam masa depannya. Amin. Mungkin katakan closing statement dari seorang Rusnur, silakan Pak. Iya, membangun Kampar ini bukan suatu hal yang mudah. Dengan banyak suku, banyak etnis. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kampar ini luas. 21 kecamatan itu yang langsung bersinggungan dengan batas-batas provinsi lain. Ada provinsi Sumatera Barat, ada provinsi Sumatera Utara, ada dengan Kota Pekanbaru. Dengan luasan wilayah begini, kita harus melihat semua lah, jangan setengah-setengah. Kalau memang harus betul-betul turun dan berjuang, ayo sama-sama kita lihat. Kalaupun nantinya kita harus berhadapan dengan kontestasi dengan banyak orang, dengan banyak calon misalnya, saya berharap jangan saling menjelekkan. Kita lihatkan kinerja kita masing-masing. Sampai saat ini kami bergerak. Kalaupun saya tidak menjadi nanti bupati, kalaupun saya nantinya oleh karena banyak kendala, ya, tapi sampai hari ini belum ada kendalanya, tidak akan mencalonkan diri. Saya berharap kepada calon yang lain itu untuk melihat Kampar lah ke depannya yang lebih baik. Ya. Karena Kampar ini membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul cerdas, betul-betul punya kemampuan, betul-betul punya legitimasi yang baik, betul-betul punya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Itu aja saya rasa. Oke, terima kasih Pak Rusnur. Ya, Sukses, semoga Oke, baik, terima kasih langkah banyak. yang Nabil ini diridhoi Allah dan Amin, amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.